Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan Pak Ahmad. Kita di pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Baik anak-anakku sekalian, kemarin anak-anak sudah membaca dan mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, ya. Sedikit Pak Guru di sini akan mengulang tentang hijrahnya Nabi SAW atau dakwahnya Nabi SAW ke negeri atau kota Taif, ya, yang mana iklim atau suasana dari kota Taif itu kurang lebih sama dengan kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Anak-anakku sekalian, apa sih yang memotivasi Nabi SAW untuk pergi ke Taif? Ya, sebagaimana ketika Khadijah, istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib wafat pada waktu yang bersamaan, ya, maka tidak ada lagi yang melindungi atau menaungi, yang menjaga berjalannya dakwah dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ingin keluar dari Mekah untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam, ya. Maka pergilah Nabi SAW ke kota Taif, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mendapat perlakuan yang kurang baik, ya, sampai dicemooh, dihina, dilempari kotoran, batu dan sebagainya, ya. Ternyata sebelum Rasulullah datang, kaum kafir Quraisy sudah datang ke Taif, memperingatkan, memberi ancaman, jangan sampai percaya kepada Nabi Muhammad, sang pendusta, sang pembohong. Ya, itulah kurang lebih bagaimana kisahnya Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah. Maka karena kondisi seperti itu tidak diterima oleh pemuka-pemuka orang Taif, maka kembali lagi Rasulullah SAW ke Makkah Al-Mukarramah untuk berdakwah. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu materi bab kedua, ya, maka yaitu tentang setelah Taif tadi dakwahnya, kita pergi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa toh Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Isra Mi'raj, ya. Apa itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yaitu perjalanan Nabi SAW dari Makkah menuju Palestina atau di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di Masjidil Haram. Ya. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Palestina, lalu pergi ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu 1 malam. Nah, apa yang didapatkan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'rajnya di situ, ya? Nabi SAW di sana ditunjukkan oleh kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunjukkan bagaimana orang ketika itu diperlihatkan memotong lidahnya sendiri, orang, lalu ada juga bagaimana perutnya yang sangat besar, diperlihatkan malaikat yang keras, kejam, tampangnya seperti sadis, seperti itu. Itu sebagai petunjuk akan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan di dalam Isra Mi'raj juga Rasulullah SAW mendapatkan perintah atau wahyu, ya, untuk apa? Sholat 5 waktu. Nah, ini perintah sholat 5 waktu itu datangnya ketika Isra Mi'raj, ya. Maka
awal perintah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka itu wajib dikerjakan oleh umatnya. Dan juga ditunjuk sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam seluruh alam semesta itu. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, itu kurang lebih makna Isra Mi'raj, dan juga tadi Bapak sudah terangkan sedikit tentang perjalanan dakwah dari Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Maka nanti kalau anak-anak sekalian kurang paham, kurang begitu memahami, nanti bisa diputar kembali ya, karena ini Bapak hanya bisa menyampaikan inti saja, pokok atau materi di dalam ini, di dalam bab ini tadi, dakwahnya di Taif dan juga Isra Mi'raj. Nanti anak-anak harus juga wajib membaca lagi ya, biar lebih paham, biar lebih rinci. Karena ini waktunya cuma sedikit, biar anak-anak juga tidak terlalu lama untuk menyaksikan video ini ya. Seperti itu anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk kehadiran tuliskan nama dan nomor absen sekolahnya dari mana di kolom komentar ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sedikit ini yang dapat kami Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami, bisa dicermati dengan baik-baik. Sekian, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.